Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi. Bertemu lagi dengan KBBI channel belajar yang nggak perlu berbayar. Nah, pas ya. Diksinya itu pas. Rimanya RR. Gitu. Kita ada di bab 4 Bahasa Indonesia SMP kelas 9 semester 1. Pertemuan ketiga di materi memberi tanggapan dengan santun, dengan santuy. Langsung saja kita mulai. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ada pada KD 3.8 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya yang isinya kritik, sanggahan atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Indikatornya untuk pertemuan kali ini indikatornya kita menganalisis struktur model teks tanggapan dulu. Ini KD dan indikator. Langsung saja. Bagian yang kita sudah memasuki bagian yang D, yaitu membahas tentang struktur dan kebahasaan dalam teks tanggapan. Yang pertama ada struktur teks tanggapan. Ini yang akan kita bahas. Struktur teks tanggapan kalian sudah tahu juga di bagian awal pertemuan yang pertama. Kalian sudah tahu struktur teks tanggapan meliputi 3 poin. Yang pertama konteks, lalu ada deskripsi, lalu ada penilaian. Konteks itu nanti isinya apa? Kalian sudah tahu kan struktur itu apa? Struktur adalah bangunan yang menyusun sebuah teks atau pola-polanya bagaimana. Nih, pola yang pertama atau bagian yang pertama dari sebuah teks tanggapan adalah konteks. Konteks itu nanti isinya apa? Isinya adalah jawaban dari pertanyaan apa yang ditanggapi, objeknya apa yang dibahas. Lalu bisa saja itu nanti jawaban juga dari pertanyaan di mana. Nah, coba ini pertanyaan ini. Isi jawaban dari pertanyaan apa, objeknya apa. Lalu di mana objek tersebut atau hal tersebut terjadi, kapan peristiwa itu atau objek tersebut dibuat, saja seperti itu, atau peristiwa atau hal apa yang ditanggapi. Tapi untuk kaitannya dengan yang bab 4 ini, konteksnya kan kalian di dalam buku teks itu objek yang dibahas adalah lukisan dan novel. Jadi apa yang ditanggapi, apa yang dibahas berarti ada lukisan misalnya, di mana atau kapan peristiwa ini kan berarti bukan peristiwa tetapi apa ya namanya, bukan peristiwa tetapi objek objek. Lalu, nah ini hal apa yang ditanggapi? Objeknya adalah lukisan atau novel. Lukisan karya siapa? Maestro Effendi. Atau novel karya siapa? Ini novelnya judulnya apa? Student Hijau. Ini konteks ini terletak di bagian awal teks, berarti kemungkinan ada di bagian paragraf pertama. Jika saja nanti kalian menemukan teks tanggapan yang isinya hanya terdiri dari 3 paragraf, kemungkinan besar paragraf pertama adalah konteks. Oke, itu isinya apa saja tadi sudah. Lalu yang sekarang adalah deskripsi ini.
Deskripsi ini isinya apa? Deskripsi isinya jawaban dari pertanyaan apa dan bagaimana suatu objek diciptakan atau dihasilkan. Bagaimana kok objek itu diciptakan, caranya bagaimana? Lukisan itu diciptakan untuk apa? Novel ini ditulis untuk apa? Bisa saja seperti itu. Ini di bagian deskripsi. Deskripsi ini juga memungkinkan adalah inti dari teks tanggapan itu letaknya ada di bagian deskripsi. Lalu bagian yang terakhir adalah penilaian. Penilaian itu berisi apa? Berisi apa ya, jawaban dari apa yang kita pikirkan tentang objek yang ditanggapi. Misalnya kalian memikirkan, wah novel ini bagus, berarti ini novelnya kamu menyampaikannya novel ini bagus. Bagusnya apa? Bagusnya nah, data-data atau argumen-argumennya terletak pada bagian deskripsi itu tadi. Ini susunannya. Yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga adalah penilaian. Oke, kita pelajari lebih dalam pada slide yang berikutnya. Nah, konteks. Konteks ada di bagian awal teks tanggapan. Saya sudah mengatakan ada di bagian awal teks tanggapan. Pada bagian ini, pengkritis atau orang yang menanggapi itu memberikan pernyataan umum. Jadi penulis memberikan pernyataan umum mengenai apa yang nantinya akan dikritisi atau dibahas objeknya apa. Sehingga pada bagian ini pula pembaca akan mengetahui fokus permasalahan yang nantinya mengetahui fokus permasalahan atau ya ini fokus permasalahan yang nantinya akan dibahas oleh pembicara. Jadi apa yang akan dibahas dalam teks tanggapan itu terletak pada bagian konteks. Bisa juga kalau di teks ulasan itu ada namanya identitas karya. Bisa saja seperti itu. Nanti berarti di bagian konteks ini penjelasan mengenai, nah berarti saya tuliskan dulu ya. Di sini ini adalah penjelasan tentang identitas objek yang akan ditanggapi. Ini pada bagian konteks. Sehingga pada bagian ini kamu akan mengetahui apa yang akan ditanggapi atau fokus permasalahan apa yang nantinya akan dibahas. Itu bagian konteks. Lalu pada bagian yang berikutnya, adalah deskripsi. Ini deskripsi. Deskripsi teks merupakan inti. Nah, saya tadi juga sudah bilang kalau deskripsi adalah inti pembahasan yang ada pada teks tanggapan. Intinya ada di sini semua. Di bagian ini isinya berupa opini, opini, gagasanmu, pendapatmu, pemikiranmu tentang objek dari beragam sudut pandang. Dari beragam sudut pandang pada objek yang ditanggapi. Jadi opinimu, pendapatmu dari berbagai sudut pandang. Kamu menelaah dari sudut pandang apanya? Nah, opini yang dimaksud apa? Ngomong saya kok belepotan ya. Opini yang dimaksud itu apa? Opini yang disampaikan dalam bagian deskripsi ini akan diperkuat. Nah, opininya akan diperkuat dengan menggunakan penjabaran berbagai fakta berupa data atau informasi. Jadi opini itu tidak semata-mata asal kamu pikiranmu saja, tetapi
didasarkan juga apa? Nanti pada bagian ini juga ada penyertaan apa, argumen yang berupa fakta atau data atau informasi. Deskripsi isinya adalah opini penulis dari beragam sudut pandang ini, dan apa? Fakta atau data, argumen yang digunakan untuk memperkuat opini, ya. Oke, saya tuliskan. Jadi bagian deskripsi ini berisi opini yang dikuatkan dengan argumen berupa data, fakta, atau informasi. Ini ya. Jadi deskripsi berisi opini yang dikuatkan dengan argumen berupa data, fakta, atau informasi. Ini bagian deskripsi. Lalu di bagian akhir teks itu berisi penilaian. Pada bagian penilaian terdapat penegasan yang berisi ini. Bagian penilaian terdapat penegasan yang berisi simpulan dari hasil menanggapi objek dari beberapa sudut pandang. Kadang-kadang di bagian penilaian, nah ini ada penulis itu memberikan solusi atau saran, solusi yang berupa saran. Bagian penilaian berisi penegasan yang berisi simpulan dari hasil menanggapi objek dari beberapa sudut pandang, dan juga memberikan solusi yang berupa saran. Nah, ini Pak, ini adalah bagian penilaian ya. Pada bagian penilaian atau bagian akhir dari teks tanggapan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya ulas lagi dari awal. Struktur dari teks tanggapan itu dimulai dari deskripsi dulu, konteks, kemudian bagian berikutnya adalah deskripsi, lalu di bagian akhir adalah penilaian. Deskripsi berisi apa? Deskripsi lagi. Konteks berisi apa? Konteks itu berisi identitas objek yang akan dibahas. Secara sederhananya seperti itu. Lalu bagian berikutnya adalah deskripsi. Deskripsi adalah pengungkapan opini dengan disertai argumen yang berupa data, fakta, dan informasi. Dan di bagian akhir ada penilaian. Penilaian adalah penegasan kembali hal-hal yang apa tadi? Ini penegasan yang berisi penyampaian simpulan dari hasil menanggapi objek dari beberapa sudut pandang tadi, lalu penulis memberikan solusi yang berupa saran. Oke, itu 3 bagian dari teks tanggapan. Silakan dicermati dengan sungguh-sungguh, kalau perlu dicatat di buku catatan agar nanti tidak lupa. Tapi kalau lupa juga nggak apa-apa, kalian bisa lihat videonya. Sekarang serba mudah. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini.
Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan berkah darinya, dan semoga apa yang kita cita-citakan akan segera terwujud. Amin. Ini saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.